Baiklah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog khusus hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri yang masih membahas seputaran dengan gerakan menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kota Kediri atau yang biasa disingkat dengan Gemagiba. Oke Bu, tadi kita sudah ulas sedikit begitu ya, terus tadi kita potong ada jeda pariwara begitu terkait dengan gejala-gejala hamil muda seperti itu. Nah, ini merupakan resiko tinggi atau mungkin ini sebuah sugesti-sugesti saja atau seperti apa Bu? Bisa langsung dijelaskan? Itu merupakan tanda kehamilan ya. Setiap kehamilan itu ada perubahan dalam tubuh ibu ini, baik perubahan dalam bentuk tubuh, kemudian perubahan pola makan, kemudian perubahan termasuk itu perubahan hormon ya. Karena padanya perubahan hormon di kehamilan bisa timbul mual, kadang-kadang pusing sampai teler ya. Nah, kalau tidak mengganggu kehidupan biasanya bisa aktivitas ringan. Aktivitas itu tidak apa-apa, tetapi setiap makanan dan minuman yang masuk langsung dikeluarkan, ini pasien ini harus segera diopnamenkan karena nutrisi tidak akan bisa masuk. Nah, ini juga membahayakan pada ibu karena kelemahan ya, termasuk lemah itu nanti bukan kandungan lemah ya Pak ya, tapi karena tubuhnya lemah karena tidak ada asupan gizi yang harus masuk sehingga harus diopname, mungkin akan mendapatkan penanganan di rumah sakit begitu. Oke, baik. Jadi bukan keturunan karena ada gitu perubahan hormon. Iya, oke, baik. Mungkin ada tips-tips khusus ini Bu kepada ibu hamil mungkin ya pemirsa yang ada di rumah terkait dengan mungkin apabila nanti memasuki fase seperti itu harus seperti apa yang dilakukan? Yang dilakukan setiap kali muntah harus makan untuk mengganti nutrisi. Jadi apapun yang dikeluarkan, dan orang Jawa biasanya kalau bukan nasi nggak makan. Sebenarnya enggak. Jadi setiap makanan yang masuk adalah makan. Nah, jadi kalau nggak bisa makan nasi ya makan diganti yang lain, bisa roti, bisa kentang, apapun yang bisa mengganti nutrisi yang keluar tadi. Biasanya kalau ibu hamil bau nasi sudah muntah, ya lain nasi, nggak apa-apa. Ganti buah, ya buah itu juga bagus. Biasanya orang Jawa bilang jangan makan buah nanti anaknya besar, padahal di umur-umur itu anak itu masih segini loh, masih kecil gini, takut besar, padahal itu belum, masih butuh tumbuh. Itu anak itu butuh nutrisi gitu. Oke, baik Bu. Ini terkait dengan faktor lain gitu ya, terkait dengan angka kematian ibu dan bayi begitu, karena saat ini sedang digencarkan terkait dengan gerakan menekan dan menurunkan angka kematian. Mungkin faktor-faktor lain itu apa aja sih sebenarnya? Faktor lain untuk resiko tinggi. Iya. Seperti yang dijelaskan Bu Wigati tadi, dari ada resiko skor awal itu ada dua, kemudian ada yang men-skor adalah kader. Nah, itu bisa dilakukan kader dengan melihat kondisi ibu, misalkan jarak kehamilan terlalu rapat atau terlalu panjang, kemudian perkawinan 5 tahun tapi belum punya anak. Nah, itu termasuk resiko tinggi. Ya, kemudian umur ibu lebih dari 35 tahun. Nah, itu tidak boleh hamil ya, karena kualitas dari bayi maupun resiko ibunya sendiri. Kemudian ada lagi terlalu rapat. Orang yang sering melahirkan itu juga membahayakan ibu, bisa terjadi perdarahan ya. Kemudian hamil dini, umur dini ya, di bawah 20 tahun, di bawah 18 tahun. Sekarang fenomenanya sekarang remaja sudah hamil. Nah, itu sangat membahayakan kondisi ibu ya. Padahal di saat remaja ini anak ini belum siap untuk hamil. Nah, tapi kalau sudah dipaksakan hamil, kehamilannya kan harus diteruskan, nggak mungkin diaborsikan karena nanti resikonya banyak, resiko hukum dan sebagainya. Kemudian ada resiko yang dideteksi oleh bidan. Nah, ini nanti ada di situ pernah keguguran ya, di situ ada. Kemudian pernah seksio, tensinya tinggi, kemudian ada dengan penyakit AIDS, penyakit infeksi yang pernah diderita. Kemudian ada yang deteksi setelah itu terjadi perdarahan ya. Perdarahan di kehamilan sangat membahayakan karena perdarahan itu sangat, orang bilang pabriknya orang hidup. Kalau darahnya hidup berarti pabriknya tutup gitu ya. Kemudian dengan kelainan penyakit termasuk kelainan jantung, kelainan ginjal itu harus ditangani oleh tenaga yang lebih potensi. Oke, baik. Jadi untuk mengetahui dengan adanya resiko-resiko itu, jadi sejak dini itu juga harus selalu dikonsultasikan begitu Bu ya. Oke, baik. Ini kepada Ibu Wigati terlebih dahulu. Respon masyarakat selama ini dengan adanya gerakan menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini seperti apa? Ya,
intinya responnya positif karena untuk Gemakiba ini kita sejak awal sudah menggandeng kader ya. Jadi kader itu sudah ibaratnya tangan kanan kita. Jadi mereka itu ngembar-ngemburkan masalah Gemakiba itu sudah paham betul karena kita sudah sejak tahun 2014 yang lalu. Jadi sebenarnya bukan hanya kader, jadi kader itu kan istilahnya mitra dari petugas kesehatan. Jadi kader dan bidan ini begitu lekat, jadi nggak bisa terpisahkan untuk menangani Gemakiba ini. Jadi dalam pemantauan ibu hamil, selain kader memiliki rapot, bidan pun harus wajib melaksanakan pemantauan yang secara intensif. Misalnya kadernya nggak paham tentang ini, bidannya langsung maju untuk menangani seperti itu. Oke, iya. Ya, kalau kita lihat sendiri tadi persentasenya tadi sudah menurun begitu ya dari angka kematian ibu dan bayi. Ini kedepannya dari Gemakiba sendiri ini bakal ada inovasi lain atau dikembangkan lain nggak sih, Bu? Oh ya, jadi gini, kita sudah memiliki inovasi untuk pengembangan Gemakiba namanya Sidura. Ya, dulu waktu belum ada Sidura ini biasanya ibu hamil kan wajib memiliki pendonor 4 orang. Itu entah dari kader, entah dari keluarga atau dari tetangga, itu biasanya sulit, mereka sambatnya sulit ya. Nah ini kita wajibkan karena apa? Ini sebelum dia masuk ke rumah sakit pre-hospital itu harus memiliki cadangan, namanya aja siaga. Jadi dipakai atau tidak dipakai memiliki cadangan. Sementara itu ibu hamil itu harus digencer gizinya supaya dia tidak anemi dan tidak perdarahan pada saat melahirkan sehingga membutuhkan darah tadi. Meskipun sudah ada apa istilahnya, sudah ada Sidora atau siaga donor darah, tapi ibu ini harus memiliki atau HB ya, di situ HB-nya harus bagus. Di antaranya adalah 13 ya Dik ya. 13 itu harus dia miliki untuk persiapan mereka melahirkan. Seperti itu. Baik, ini terakhir Bu terkait dengan pesan khusus kepada masyarakat Kota Kediri, ini khususnya untuk ibu hamil ya, yang nantinya akan melahirkan anak begitu yang menjadi idaman untuk orang tuanya begitu, seperti apa Bu pesan yang ingin disampaikan? Pesan kepada seluruh ibu hamil untuk segera memeriksakan kehamilannya di fasilitas terdekat, di puskesmas bisa, di bidan praktek mandiri bisa, kemudian nanti ada pemeriksaan ANC terpadu di puskesmas secara gratis untuk mendapatkan layanan laboratorium, kemudian periksa gigi, dokter umum, kesehatan lingkungan juga. Kesehatan lingkungannya juga. Oke, ada tambahan dari Bu Bigati? Oh ya, jadi pesan kami untuk semua masyarakat jangan ragu untuk memeriksakan kehamilan ke puskesmas, ya, gratis karena nantinya menginginkan seorang anak yang sehat jadi generasi penerus kita yang sehat pula seperti itu. Oke, baiklah pemirsa, itu tadi ya terkait dengan perbincangan saya bersama dengan Ibu Bigati dan juga Ibu Sukartin yang membahas terkait dengan Gemakiba atau gerakan menekan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kota Kediri. Dan tentunya ini semoga ke depan semakin sukses begitu Bu ya terkait dengan program ini, apalagi terkait dengan adanya program pengembangan atau inovasi dari Gemakiba sendiri. Oke, baiklah pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini bersama dengan Dialog Khusus Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tentunya saya Devi Ade pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.